Sang pertapa itu diam dalam kesendirian. Meskipun ia berada dalam hiruk-pikuk keramaian, dia tetap hening meskipun di antara riuhnya gelak dan tawa. Sang pertapa itu terus bergerak mendaki puncak. Meskipun dia terlihat selalu berada dalam satu tempat yang sama, dia terus tersenyum kepada siapa saja, meskipun hanya merintih dalam kesedihan karena ujian. Dia adalah sang pertapa yang akan tetap seperti itu menjalani takdir kehidupan dengan tulus dan ikhlas. Karena dia telah berjanji, karena dia telah bersumpah untuk tetap setia pada bumi pertiwi, seperti yang telah Tuhan kehendaki, yang dia catat di alam Lauhul Mahfuz. Andaikan sang pertapa itu bukanlah seorang kesatria, maka dia telah menyerah di tikam rindu, telah kembali sebelum waktunya tiba, telah bercanda dengan semua yang menanti. Namun, dia adalah seorang kesatria yang akan tetap berpegang teguh pada janji, meskipun harus bertukar nyawa untuk menepati, jika itu adalah kehendak ilahi Rabbi. Sang pertapa itu telah menyatu dengan bumi, tempat ia berpijak, maka dia disebutnya sebagai Dewa Nganglang Jagat. Sang pertapa itu telah menyatu dengan api, maka dia disebutnya sebagai sang titisan Dewa Surya. Sang pertapa itu telah menyatu dengan air, maka disebutnya dia sebagai sebutan kesatria Sendang Kojo Banyuning Roso. Sang pertapa itu telah menyatu dengan angin, maka disebutnya dia dengan sebutan kesatria Kayu Kung Susuhing Angin. Sang pertapa itu kini telah lulus weda, maka dia telah meninggalkan kesedihan, telah meninggalkan gelora api asmara, karena dia telah menyatu dengan segalanya. Maka tiada yang berada dalam desah nafasnya kecuali hanyalah umat, kecuali hanyalah rakyat dan bangsanya. Dan itulah yang tetap membuatnya hidup sebagai kesatria dan tetap menjadi kesatria hingga sampai waktunya datang menjemputnya untuk menunaikan tugasnya yang suci, membawa umat bangsanya pada yang telah dia janjikan, yaitu mencapai sebuah pengharapan, pulau keadilan dan kemakmuran. Dialah sang kesatria yang sejati, yang disebut dan dipanggil sebagai sang Kinasi. Dialah sang ratu kehidupan, yang disebut dan dipanggil sebagai Ratu Adil. Dialah sang pilihan akhir zaman, yang disebut dan dipanggil sebagai Imam Al-Mahdi. Mengapa dia ceritakan tentang semua kisah perjalanan ini kepadamu? Karena sesungguhnya agar dirimu tahu tentang kisah dan cerita para pilihan, agar dirimu menjadi saksi dan menyaksikan bahwa janji Tuhan kepadanya adalah nyata, maka
ketika dia berjanji kepadamu atau berjanji kepada siapapun, akan selalu menepati atas segala kata dan kalimat yang telah terucap dan dia ucapkan. Ingatlah, semua kisah ini ambillah sebagai bekal bagi dirimu, agar dirimu mengerti tentang kebenaran, sebagaimana dia akan selalu berada dalam tempat kebenaran. Jika dirimu mengerti dan memahami tentang jati diri Sang Kinasih, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi, maka dirimu akan mengerti dan memahami tentang takdir kehidupan, yang sesungguhnya akan semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi diperbantahkan. Bahkan tentang takdir hidupmu sendiri yang telah ditulis oleh Tuhanmu. Kuhembuskan nafas dari sesak dadaku. Selesai sudah aku menulis satu kisah syair dan puisi tentang seorang tokoh yang dinanti. Sebagai tokoh dengan segala kisah kebesaran pada masa akhir zaman ini. Kutulis baris terakhirku sebagai rangkuman atas seluruh kisah ini dengan ucapan yang tertulis indah dan merdu. Selamat datang Sang Kinasih dalam dunia baru, adil dan makmur.